Hai semua, kembali dengan Hilman di sini yang akan mencoba meneruskan apa yang telah dibagikan pada chapter pertama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengulang sejenak apa yang telah dibagikan guna bagi mereka yang baru pertama kali bergabung dalam channel ini bisa memiliki gambaran tentang apa yang telah dibagikan sekaligus menyegarkan ingatan kita semua yang sudah mendengarnya. Di bagian pertama, saya menceritakan tentang ide. Ide adalah sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa, di mana segala sesuatu yang ada dalam hidup kita berasal dari sebuah ide. Dan ide tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dibunuh, dimatikan. Ide hanya bisa kalah dengan ide yang baru. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk memiliki ide yang benar, karena ide yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar dan sebuah karya yang benar. Demikian juga sebaliknya, ide yang salah akan menghasilkan karya yang salah, perbuatan yang salah, tindakan yang salah yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dari Injil Yohanes kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dialah Logos yang telah menjadi manusia. Nah, Logos memiliki arti ekspresi dari sebuah ide. Yesus Kristus adalah ekspresi dari sebuah ide yang telah menjadi manusia. Idenya siapa? Idenya Tuhan. Dengan kata lain, Yesus Kristus selama dia menjadi manusia, apa yang dia bagikan selama di bumi merupakan idenya Tuhan. Lalu apa yang Yesus bagikan selama di bumi? Hanya sebuah pesan tentang sebuah kerajaan. Dari pesan Yesus kita tahu bahwa Bapa di surga adalah pemilik kerajaan. Dialah raja atas kerajaannya. Lokasi kerajaannya di surga. Nah, kata Tuhan dalam bahasa aslinya Adonai itu artinya pemilik. Jadi dengan kata lain, setiap raja adalah tuan bagi wilayahnya. Kita menyebut Allah sebagai Tuhan sebagai bentuk penghormatan untuk membedakan dengan kata Tuan bagi manusia. Tetapi makna Tuhan dan Tuan sebenarnya sama. Lord artinya owner, artinya pemilik. Jadi Tuhan adalah pemilik dari segala yang ada karena dialah penciptanya. Dia berhak menjadi pemilik karena dialah penciptanya. Dia pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Itu sebabnya dia disebut Tuhan. Dia adalah pemilik. Nah, sebagai seorang raja, Bapa di surga menghendaki wilayah teritori yang dia kuasai, kerajaannya, dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai yang sang raja anut. Itu sebabnya saat Allah menciptakan bumi dan menciptakan manusia di bumi, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa, supaya manusia berkuasa di bumi sebagaimana Tuhan berkuasa di surga. Berkuasa sebagaimana? Berkuasa dengan nilai-nilai budaya yang Tuhan sendiri, Raja sendiri anut selama di surga. Itu sebabnya waktu Yesus Kristus menyampaikan seperti ini di depan murid-muridnya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di situ lebih tepat terjemahannya sebenarnya gereja atau church. I will build my church. Nah, kata church dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Eklesia bukanlah istilah rohani. Eklesia bukanlah istilah agama. Eklesia memiliki arti suatu kelompok yang berisikan orang-orang yang dipilih dan dipisahkan untuk memerintah dengan nilai-nilai budaya dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang raja sebelumnya. Jadi waktu Yesus membagikan ini tentang eklesia, para murid-muridnya tidak kebingungan karena mereka familiar, mereka tidak asing mendengar istilah eklesia karena saat itu wilayah Yerusalem, Israel sedang dalam kolonisasi Kekaisaran Romawi. Jadi eklesia adalah istilah pemerintahan, istilah politik. Eklesia adalah di zaman itu adalah orang-orang dari orang Yahudi yang dipisahkan, yang dipilih dan diberikan wewenang untuk memerintah
dengan nilai-nilai, dengan budaya-budaya, dan menerapkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Kaisar Romawi di negara asalnya, di kerajaan asal. Kaisar Romawinya tidak perlu datang secara fisik ke wilayah Yudea, Samaria, di Israel, tetapi sistem pemerintahannya, sistem pendidikannya, sistem budayanya yang mempengaruhi wilayah yang baru tersebut. Jadi waktu Yesus bilang dia akan dirikan eklesia, I will build my church. Yang Yesus maksudnya Tuhan akan bangun sebuah pemerintahan, a government, di mana orang-orang yang akan dipilihnya untuk menjalankan pemerintahan Tuhan yang mengandung, memuat nilai-nilai, mempengaruhi wilayah yang baru ini di bumi dengan nilai-nilai, dengan budaya-budaya yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Itu sebabnya di ayat selanjutnya itu tulis itu loh. Apa yang aku akan berikan kau kunci kerajaan surga, kunci-kunci kerajaan surga, di mana apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau dalam terjemahan Amplified Bible-nya lebih jelas, apa yang kau nyatakan dilarang di bumi harus lebih dahulu dilarang di surga. Apa yang kau nyatakan boleh di bumi, diizinkan, lawful, apa yang kau nyatakan lepaskan, itu artinya apa yang kau nyatakan boleh, itu sudah harus dinyatakan terlebih dahulu boleh di kerajaan surga. Jadi fungsi dari gereja, fungsi dari eklesia adalah memerintah, a government. Dan itu terjadi saat kisah para rasul, di mana saat pencurahan Roh Kudus terjadi di ruang atas, para murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berfungsi sebagaimana kehendak Tuhan. Mereka mulai berkumpul, ribuan orang berkumpul, mereka saling bersekutu, satu bertekun pada pengajaran rasul-rasul, mereka mulai berbagi apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama, dan tidak ada seorang pun yang kekurangan. Ada satu sistem ekonomi yang berjalan di situ, ada sistem pemerintahan yang berjalan di situ, dan itu mulai berkembang. Seiring dengan perkembangan gereja mula-mula, eklesia mula-mula, datanglah pula aniaya. Aniaya demi aniaya terjadi yang dialami oleh gereja mula-mula, yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu. Sekian ratus tahun, selama kurang lebih 300 tahun, terjadi aniaya besar-besaran bagi umat Tuhan pada zaman itu. Jadi mulai dari kaisar yang terkenal, Kaisar Nero, yang membakar kota Roma dan menyalahkan itu, yang pelakunya adalah orang-orang Kristen yang mereka sebut Kristen, orang-orang asing menyebut umat Tuhan itu Kristen, sampai ke puncaknya di Kekaisaran Dioklesian, di mana umat Tuhan tidak hanya ditangkap, tidak hanya dianiaya, disiksa, tapi mereka juga dibunuh dan hartanya disita bagi negara. Tapi ide tentang kerajaan ini tetap berjalan. Sampai satu ketika ada seseorang yang bernama Konstantin. Dia mengamati apa yang dilakukan oleh kaisar sebelumnya, Dioklesian, bagaimana pembantaian itu terjadi dan tidak bisa menghasilkan atau menghilangkan ide tersebut. Lalu saat Konstantin naik sebagai kaisar di tahta Kaisar Romawi, Konstantin memperkenalkan ide baru. Dia mengeluarkan sebuah dekret yang dikenal dengan nama Edict of Milan tahun 313 Masehi, di mana dekret tersebut menjamin kebebasan para orang percaya untuk beribadah, termasuk para penyembah berhala maupun agama-agama lain. Dan saat dekret itu dikeluarkan, para umat percaya Tuhan, eklesia itu dilepaskan dari penjara, dikembalikan ke rumah mereka, harta benda mereka, aset mereka dikembalikan ke negara. Dan Konstantin mempersilahkan mereka untuk beribadah dengan sebuah ide bahwa sebenarnya apa yang kalian lakukan itu sama seperti apa yang bangsa Romawi lakukan. Sama-sama menyembah, tapi kalian menyembah Tuhan, kami menyembah para dewa-dewa. Tapi kita semua sama. Kita adalah sebenarnya suatu agama, kepercayaan. Nah, bayangkan 300 tahun eklesia dianiaya dari kakek neneknya, dari ayah ibunya sampai ke putra cucunya.
Tiba-tiba mereka mengalami kelepasan seperti itu, tidak lagi dianiaya, dikembalikan harta bendanya, dan mereka mulai percaya dan mulai menerima ide itu. Oh iya ya, kita memang selama ini sebenarnya kita ini ibadah loh, kita ini agama loh, kita sebuah kepercayaan loh. Dan Konstantin mulai memperkenalkan tempat-tempat di mana yang dianggap itu situs-situs bersejarah, di mana seperti lokasi yang dianggap lokasi di mana Yesus disalibkan, lokasi di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Di lokasi-lokasi tersebut, makamnya Petrus, dibangun tempat-tempat yang disebut dengan gereja. Jadi ada Church of Nativity, ada Church of Holy Sepulchre, ada the Saint Peter's Basilica. Jadi wilayah-wilayah yang tadinya mungkin tempat ibadah orang-orang berhala, mereka Konstantin dirubuhkan seperti di Church of Holy Sepulchre, itu diganti dengan tempat yang disebut dengan gereja, Ecclesia Sancti Sepulchri kalau nggak salah, Sepulchri di yang Church of Holy Sepulchre, tempat di mana Yesus disalibkan menurut mereka. Jadi ide yang semula tentang gereja adalah sebuah pemerintahan bergeser ke jadi sebuah agama. Bahkan Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara pada saat itu. Itu suatu perubahan yang luar biasa di Kekaisaran Romawi. Namun apa yang terjadi setelah itu, gereja mengalami kemunduran. Gereja tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, karena eklesia tidak lagi berfungsi sebagai pemerintahan, tetapi mereka hanya sebagai sebuah agama. Dan gereja mengalami yang disebut dengan abad kegelapan atau zaman kegelapan selama kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun lamanya gereja mengalami masa kegelapan di mana gereja tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sampai satu titik. Pada tahun 1346 sampai 1353 terjadi peristiwa wabah, pandemi yang melanda seluruh Eropa, bahkan Asia dan Afrika Utara. Di mana pandemi tersebut dikenal sebagai pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah manusia, karena kurang lebih 2/3 populasi dunia saat itu meninggal akibat pandemi ini, yang disebabkan karena bakteri pes yang dibawa oleh kutu yang ada pada tubuhnya tikus pada saat itu. Itu mematikan sekali pandemi tersebut. Itu melanda seluruh wilayah Eropa yang menyebabkan baik bangsawan, orang-orang terpandang maupun orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, baik tokoh-tokoh yang saleh, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin negara, sampai ke para orang-orang yang hina, para kaum-kaum kriminal, mereka semua kena. Itu membuat para bangsawan yang masih hidup, yang tersisa, mereka kaget dan melihat bahwa kemana lagi mereka harus percaya. Karena mereka lihat lembaga yang sekarang disebut gereja itu pun tidak terluput dari wabah ini. Tokoh-tokoh rohaniwan pun terkena. Para pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka agama gereja di sana pun terkena, mati. Nah, bangsawan-bangsawan ini begitu kaget. Mereka mulai mengalihkan donasi yang selama ini mereka lakukan ke gereja, mereka alihkan ke pengetahuan, ke ilmu pengetahuan. Perpindahan donasi ini, perpindahan dukungan ini mengakibatkan melahirkan sebuah kegerakan yang disebut dengan Renaissance. Dari gerakan Renaissance timbullah penemuan-penemuan baru, di mana selama ini ilmu pengetahuan begitu terhambat karena adanya tradisi gereja. Perlahan-lahan mereka sudah bisa mulai mengeksistensikan diri mereka masing-masing, para ilmuwan tersebut. Lahirlah apa yang disebut dengan mesin cetak, di mana mesin cetak membuat pengetahuan dengan mudah dapat disebarluaskan dan dibagikan kepada semua orang, yang selama ini hanya dikendalikan oleh orang-orang tertentu, orang-orang kaya dan para pemimpin agama misalkan. Buku pertama kali dicetak oleh mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg adalah Alkitab. Lalu ditemukan lagi pensil dan kertas pada masa itu, yang mengakibatkan orang bisa merekam pengetahuan dengan mudah
Dan orang biasa pun siapapun bisa melakukannya. Ditemukan pula kompas, magnet, ditemukan juga jam mekanis yang menyebabkan orang bisa mengelana, menjelajahi bumi dan mulai mematahkan segala tradisi tradisional selama ini dipegang oleh gereja pada masa itu. Jadi selama 1000 tahun sebelumnya, gereja seperti seakan-akan hanya sebagai alat untuk negara untuk mengendalikan masyarakat, alat untuk mulai menginvasi negara-negara lain dengan perang-perang salib mereka, dengan segala peperangan demi peperangan. Tetapi setelah 1000 tahun dan akibat dari pandemi ini, wabah ini mulai beralih. Terjadi pergeseran, terjadi perubahan yang radikal yang melahirkan penemuan-penemuan yang mulai membuka jalan bagi banyak orang. Salah satunya adalah Martin Luther di Jerman. Dia yang pertama kali mereformasi gereja dengan petisinya, 95 petisinya. Lalu kemudian lahirlah gerakan demi gerakan berikutnya. Juga muncullah revolusi industri yang menghasilkan yang pertama kali mesin uap yang membuat industri bisa berjalan dengan luar biasa sampai saat ini. Sampai perkembangan dunia terjadi saat ini karena dimulai dari peristiwa seperti itu. Apa yang saya mau hendak sampaikan dari sejarah ini? Saya mau share ini, bahwa orang yang percaya Yesus belum tentu mereka adalah eklesia. Seseorang yang mengaku dirinya Kristen belum tentu mereka sudah lahir baru. Mengapa? Karena bisa saja mereka menjadi Kristen atau mereka percaya Yesus karena semata-mata agama, karena ide yang diterapkan di awal oleh Konstantin tadi. Sedangkan kelahiran baru bukanlah agama. Kelahiran baru adalah sebuah kewarganegaraan, sebuah perpindahan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Nah, istilah lahir baru ini didapat dari mana sih sebenarnya? Siapa yang perkenalkan istilah lahir baru ini? Saya temukan di Alkitab, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah lahir baru ini adalah Yesus Kristus sendiri. Saat dia dipertanyakan oleh seseorang yang bernama Nikodemus. Kita baca di Yohanes 3. Yohanes 3 ayat pertama, saya bacakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Lucu sekali. Malam-malam seseorang yang bernama Nikodemus, orang Farisi, nongol tiba-tiba hanya ngomong demikian. Wah, dia puji-puji Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak butuh itu. Dia tahu apa maksud kedatangannya. Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus tahu maksud Nikodemus datang karena dia hendak menanyakan hal ini. Baru di ayat 4 Nikodemus terus terang. Nah, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 7, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi dari percakapan ini saya bisa menebak bahwa sebelumnya mungkin di siang hari Nikodemus pernah mendengar pengajaran Yesus tentang kelahiran baru. Tetapi karena dia tidak mengerti, namun malu untuk bertanya pada saat itu karena di depan hadapan orang banyak, dia malam-malam menghampiri Yesus secara pribadi dan bertanya hal ini. Lalu Yesus jelaskan, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Boro-boro masuk, lihat aja nggak bisa. Nah, caranya gimana? Tuhan Yesus bilang, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ada dua fase yang perlu seseorang lewati untuk dia bisa mengalami kelahiran baru. Pertama, seseorang harus lahir dari air.
Dia harus lahir secara fisik sebagai manusia melalui air ketuban dari ibunya. Itu fase pertama. Fase kedua, seseorang perlu lahir dari Roh Kudus. Di situ ditulis, seseorang yang lahir dari roh adalah roh. Jadi, seseorang hanya bisa lahir kembali saat dia mengalami kelahiran baru dari Roh Kudus. Nah, bagaimana seseorang bisa lahir kembali oleh Roh Kudus? Yesus menganalogikan sebagaimana seseorang bisa lahir secara fisik melalui air, demikian juga seseorang perlu lahir dari Roh Kudus. Seseorang hanya bisa lahir kalau sebelumnya ada benih yang ditabur dalam perut kandungan ibunya. Benih ayahnya, benih laki-laki. Demikian juga seseorang hanya bisa lahir dari Roh Kudus kalau ada benih yang tidak fana yang tertanam dalam hidupnya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23 berbunyi demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, seseorang bisa lahir kembali saat dia menerima terlebih dahulu benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Apa yang Yesus katakan adalah roh dan hidup. Dengan kata lain, seseorang bisa menerima benih yang tidak fana itu, benih firman Allah, melalui perkataan-perkataan apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi prosesnya nggak bisa sekali. Sama seperti seorang kehamilan tidak bisa terjadi hanya karena satu kali persetubuhan atau penaburan benih dari laki-laki. Demikian juga seorang kehamilan rohani, Roh Kudus, yang melahirkan kelahiran baru tidak bisa terjadi dalam satu kali penaburan benih. Dibutuhkan berkali-kali penaburan benih. Sampai satu tiba kelahiran muncul, terjadi. Nah, lahir baru bukanlah sesuatu yang kita perbuat. Tetapi itulah kita sebenarnya. It's not about what we do, it's about who we are. Itulah lahir baru. Saya maksud gini, saya kasih contoh. Misalkan ada seorang dari luar negeri datang ke Indonesia, dia berbuat baik buat bangsa ini, dia berjasa sekali buat bangsa Indonesia, dia lakukan mendidikan sekolah gratis buat anak-anak yang miskin, dia memberikan layanan kesehatan gratis buat masyarakat, dia buat jalan-jalan, pokoknya dia sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Namun sekalipun demikian, besarnya perbuatan baik dia, selama pemerintah Indonesia tidak memberikan dia anugerah menjadi warga negara Indonesia, sampai kapanpun dia tetap warga negara asing. Demikian pula sebaliknya, ada seseorang yang belum melakukan apa-apa bagi bangsa Indonesia, dia baru saja lahir di rumah sakit atau di puskesmas, tetapi orang ini dengan secara otomatis telah memperoleh kewarganegaraan karena dia lahir di negara tersebut. Keberadaan dia di negara tersebut menyebabkan dia menjadi warga negara, bukan karena perbuatannya. Jadi seseorang tidak bisa lakukan, saya harus gimana ya untuk lahir baru ya? Saya harus berbuat apa ya? Saya harus perbuatan baik apakah yang dapat saya lakukan untuk lahir baru? Tidak ada. Karena kelahiran baru bukan disebabkan karena perbuatan, tapi karena iman. Karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi seseorang perlu izinkan dirinya menerima firman Tuhan dalam hidup dia. Benih yang tidak fana itu ke dalam hidup dia. Dan pada suatu saat waktunya Tuhan, benih itu melahirkan dia kembali. Kelahiran baru membuat seseorang mempunyai kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa apa? Di antaranya pertama, kuasa untuk bisa mematikan perbuatan dagingnya. Oleh kuasa Roh Kudus, dia bisa mematikan perbuatan daging dia. Oleh kuasa Roh Kudus, dia bisa mampu untuk melakukan kehendak Allah. Sebagai seorang warga negara, dia bisa mampu melakukan apa yang menjadi peraturan hukum di negara baru tersebut karena dia sudah menerima Roh Kudus. Dia telah menerima kasih karunia itu, roh kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi untuk seseorang dapat melakukan kehendak Bapa. Jadi saat seseorang belum lahir baru, kita tak bisa berharap untuk dia bisa mentaati firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu hukum atau mentaati hukum negara lain selama dia masih menjadi warga negara sebelumnya, warga negara yang bukan negara tersebut. Seseorang baru bisa mentaati hukum dan peraturan kewajiban sebagai warga negara setelah dia menjadi warga negara di negara yang baru.
Jadi kita nggak bisa suruh orang untuk jangan berbohong ya, jangan berjudi lah, jangan apapun gitu loh. Yang jangan berbuat dosa ya, selama mereka belum jadi lahir baru, belum mengalami kelahiran baru. Karena mereka ya boro-boro mau taati. Mereka tertarik aja nggak mungkin mendengar hukumnya, karena mereka masih warga negara yang lama. Sama halnya kita, gitu. Kita nggak akan tertarik mendengar hukum atau mentaati hukum di negara lain, karena kita bukan warga negara mereka. Kita baru bisa mulai tertarik mau tahu apa sih hukum-hukum negara tersebut bila kita sudah tinggal di sana dan kita sudah menjadi warga negara sana. Sama hal orang yang lahir baru, setelah seseorang lahir mengalami kelahiran baru, dia mulai ada gerakan di dalam hidupnya, ada gairah untuk dia mau mencoba mentaati firman Tuhan. Dia mulai mau tahu, oh apa ya yang jadi kehendak Tuhan ya. Oh kayaknya saya nggak boleh begini nih, kayak saya harus mentaati firman Tuhan, saya nggak boleh. Banyak hal-hal yang mulai dia pelajari dan dia mulai gali melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang yang lahir baru, mereka haus sekali akan firman Tuhan, haus sekali akan hadirat Tuhan, karena mereka benar-benar pindah, mereka benar-benar berada di satu wilayah yang baru. Mereka begitu haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran artinya informasi asli, sesuatu informasi yang hanya bisa diperoleh melalui sumbernya, Bapa di surga. Bapa di surga sumbernya. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan di mana orang bisa memperoleh kebenaran, di mana dari situ ia akan menerima kehidupan. Jadi seseorang baru bisa datang kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Seorang bisa dapat menemukan kebenaran, mendapat kebenaran original information dari the source-nya, dari sumbernya. Jadi kelahiran baru membuat seseorang memiliki kuasa untuk bisa menaklukkan dirinya, mematikan perbuatan dagingnya, dan dia bisa mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan dampak dari seseorang bisa mentaati hukum Tuhan, dampak dari seseorang bisa menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dia, itu luar biasa sekali. Banyak sekali yang dapat dilakukan, dapat sekali apa yang dia bisa karyakan dalam hidup dia. Potensi yang ada di dalam dia bisa dikembangkan, bisa dikeluarkan, sehingga dia bisa menjadi berkuasa sebagaimana Tuhan mau dia menjadi. Nah, berkuasa seperti apa sih yang Tuhan maksud? Apa sih yang Tuhan maksud? Menjadi anak-anak Allah, apa itu maksudnya? Apa itu berkuasa dalam arti sesungguhnya bagi seseorang yang lahir baru? Nanti saya akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, tetapi untuk saat ini biarlah pengertian ini boleh kita cerna, baik kita boleh dengar dan mengerti, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi rancangan Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Sementara itu dulu yang saya bisa dapat bagikan. Kiranya ini bisa memperlengkapi kita semua, dan Tuhan yang memberkati. Sampai ketemu.